Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran fungsi sistem informasi. Kelompok 1 beranggotakan diantaranya Ilham Jurdani, NIM 2019-079, Westindu Prasetya 2019-147, Riyangga Firmansyah 2019-053, dan Afrizal Abdullah 2019-063. Perkembangan dunia bisnis yang semakin hari semakin maju mendorong pelaku bisnis untuk menciptakan ide-ide baru dalam bisnis mereka. Selain itu, adanya keinginan untuk memperluas bisnis, menekan biaya, dan memaksimalkan kecanggihan teknologi, sehingga mampu mendukung berjalannya sebuah perusahaan yang akan dapat keuntungan lebih besar dari sebelumnya. Dan juga adanya kemajuan dalam sistem informasi membuat para pebisnis tertarik untuk terus memajukan bisnis mereka. Oleh karena itu, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong perubahan, terutama bagi perusahaan, guna pengambilan keputusan. Pengguna teknologi informasi sangat memudahkan orang untuk melakukan komunikasi. Biaya, serta memaksimalkan kecanggihan teknologi yang dimiliki. Pada hal tersebut, kini muncullah sistem kolaborasi di mana memanfaatkan aplikasi canggih untuk melakukan komunikasi sehingga dapat bekerja sama, serta muncul juga bisnis jejaring sosial yang memanfaatkan aplikasi jejaring sosial untuk memperluas jangkauan bisnis mereka, sehingga semakin banyak orang-orang yang mengetahui bisnis yang sedang berjalan. Nah, sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari database dan informasi yang menjelaskan status dan keberadaan sumber daya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber data dan informasi dalam mendukung sistem informasi manajemen. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen. Dan yang terakhir, lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan di tingkat manajemen. Sistem informasi tersebut diartikan sebagai sekelompok atau sekumpulan proses, di mana data diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasinya, dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-bisnis. E-bisnis adalah proses bisnis seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis, di mana suatu pekerjaan terorganisir dan fokus untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai. Proses bisnis merupakan aliran kerja yang konkret dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Proses ini juga tergantung pada beberapa baik bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Selain itu, juga menyediakan sebuah kekuatan komparatif perusahaan. Proses bisnis lainnya melintas banyak daerah fungsional yang berbeda dan memerlukan koordinasi lintas departemen. Awalnya, departemen penjualan menerima order penjualan diberitahu tentang pengiriman dan mempersiapkan untuk mendukung pelanggan dengan menjawab panggilan atau memenuhi klaim garansi. Yang kedua yaitu bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa. Dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang menambah dunia bisnis internal. Meliputi sistem pendidikan,
pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha, penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk koordinasi dan komunikasi organisasional dan manajemen perusahaan. Next. Tahapan proses manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Yang kedua yaitu pengendalian. Pengendalian di sini adalah proses di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Tahapan terakhir di mana akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Next. Kategori sistem informasi. Yang pertama yaitu Business Intelligence System. Kategori ini biasanya akan digunakan oleh perusahaan yang membuat sistem keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data seperti informasi yang berhasil dikumpulkan. Yang kedua yaitu Executive Informasi System. Manajemen tingkat senior lebih sering menggunakan AIS untuk membantu dalam membuat keputusan untuk mempengaruhi organisasi. Hal ini perlu dipersiapkan oleh eksekutif adalah data dengan tingkat akurasi yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk membaca data secara tepat dan akurat. Yang ketiga yaitu Customer Relationship Management atau CRM. CRM menyimpan berbagai informasi mengenai pelanggan, informasi kontak, serta peluang pendapatan yang diperoleh. Departemen pemasaran, layanan pelanggan, bisnis analisis, dan tim penjualan akan sering untuk menggunakan sistem CRM. Yang keempat yaitu Salesforce Automatic System atau SFA. Komponen khusus dari sistem SFA ini mampu untuk mengotomatisasikan banyak tugas yang dilakukan oleh tim atau departemen penjualan. Komponen tersebut mencakup manajemen kontak, pelacak, pembuatan kontak, hingga manajemen pemesanan. Yang kelima yaitu Financial Accounting System atau FAS. Untuk kategori ini dikhususkan bagi departemen dalam perusahaan yang bergerak di bidang akuntansi dan keuangan. Contoh tugas yang dilakukan adalah menghitung hutang dagang dan piutang dagang. Yang keenam yaitu Knowledge Management System atau KMS. Sebuah layanan pelanggan dapat memanfaatkan KMS untuk menjawab setiap pertanyaan serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Yang ketujuh yaitu Marketing Informasi System atau MKIS. Di pemasaran marketing menggunakan MKIS untuk melaporkan aktivitas dari proses pemasaran yang telah dilakukan. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai data yang dapat dianalisa untuk membantu marketing di masa yang akan datang. Yang kedelapan yaitu Supply Chain Management System atau SCM. Contoh perusahaan yang menggunakan SCM adalah bisnis retail dan manufaktur, yang berfungsi untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan mulai awal pengembangan hingga proses pengiriman atau distribusi produk. Yang ketujuh yaitu Transaksi Processing System, Point of Sale atau POS termasuk dalam TPS, di mana sistem tersebut dapat memungkinkan wisatawan dapat mencari hotel atau tempat penginapan secara tepat dan berkualitas. Tugas seorang karyawan di sini adalah menggunakan data sebaik mungkin untuk melaporkan tren penjualan secara bertahap. Yang terakhir yaitu ke-10 Human Resource Management System atau HRMS. Digunakan untuk melakukan pencatatan kinerja dari karyawan serta menyusun laporan data gaji pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penggunaan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan data sumber daya yang dimiliki secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji bagi para penggunanya.
Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mendukung penetapan kebijakan dan keputusan yang strategis. Yang kelima, membuat berbagai laporan pelaksanaan kegiatan dari berbagai tingkatan. Yang keenam, membantu proses pengambilan keputusan. Next. Peran dan fungsi sistem informasi. Peran sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, pemrosesan transaksi. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, pengingat. Next. Komponen sistem informasi. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua informasi, yang ketiga sistem, dan yang keempat pengambilan keputusan. Yang pertama manusia. Dalam sebuah informasi, peran dari manusia sendiri adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan. Sumber daya manusia sangat diperlukan agar terciptanya sebuah sistem yang berjalan dengan baik dan semestinya. Yang kedua, informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah sehingga menjadi data yang dapat diolah dan dapat berguna bagi bisnis. Informasi yang berguna di sini adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang telah memenuhi syarat di atas akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia serta bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling terhubung dan terintegrasi. Subsistem dalam sistem informasi manajemen bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyempurnakan data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pebisnis maupun pengusaha tidak dapat mengambil keputusan dengan baik apabila tidak adanya sistem informasi sebagai wadah untuk mengelola informasi. Dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan adalah menggunakan sistem informasi manajemen. Selain itu, informasi juga harus bersifat relevan dan mengandung fakta serta tidak ada unsur rekayasa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Laporan yang dihasilkan yang pertama ada real time, yang kedua ada ADHOC, yang ketiga adalah dijadwalkan. Pada dasarnya sistem informasi manajemen berfungsi guna menyimpan data dan membuat laporan yang akan digunakan oleh profesional bisnis sebagai analisis dan membuat keputusan. Yang pertama adalah real time. Dapat diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitori secara langsung. Biasa digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perubahan pada informasi secara langsung serta tidak ada batasan waktu. Yang kedua adalah ADHOC. Laporan ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan tersebut berguna, maka Anda dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan terjadwal. Laporan jenis ini berfungsi untuk membuat laporan dalam jangka waktu yang pendek. Di dalam sebuah bisnis dibutuhkan sistem yang dapat mengelola laporan secara cepat dan oleh sebab itu sangat cocok untuk menggunakan ADHOC. Yang ketiga adalah dijadwalkan. Merupakan laporan yang dibuat secara berkala. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengelola data secara berkala dari waktu ke waktu. Pemohon telah menyediakan untuk menarik dan mengatur data. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP sering digunakan oleh perusahaan besar
tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk manajemen dan mengelola data yang terintegrasi agar unik dalam perusahaan. Yang kedua adalah supply chain management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku, dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Yang ketiga adalah TPS, Transaction Processing System. Sistem yang selanjutnya adalah TPS, yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar, serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Yang keempat adalah OIS, Office Automation System. OAS sendiri adalah yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasi antar service dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email. Yang kelima adalah IMS, Information Management System. IMS mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud di sini spektrum adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Selain itu, IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputer seperti e-procurement. Sistem ini sangat cocok untuk menganalisis sebuah informasi untuk mengambil keputusan. Yang keenam adalah KWS, Knowledge Work System. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasi pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Pengetahuan maksudnya adalah sebuah hal baru yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bisnis yang Anda jalankan. Yang ketujuh adalah Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. GDSS sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dan sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Pada umumnya dapat berupa kuesioner, skenario, maupun konsultasi. Contohnya dari sistem tersebut adalah e-government. Yang kedelapan adalah expert system dan artificial intelligence atau AI. Dalam sistem ini sedikit berbeda dengan sistem yang lain karena penerapannya menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan ES dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Yang kesembilan adalah ESS, Executive Support System. Pada sistem ini cenderung menguntungkan pada seorang manajer karena ESS maupun membantu manajer dalam membantu berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi yang dapat berubah, button grafik, dan alat komunikasi lainnya. Yang ke-10 adalah DSS, Decision Support System. Untuk sistem terakhir ini sangat membantu seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Jadi kesimpulan bisa kita ambil adalah yang pertama adalah sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis laporan yang dihasilkan oleh SIM terbagi menjadi 3, yaitu real time, ADHOC, dan dijadwalkan. Yang ketiga adalah contoh dari SIM sendiri terbagi menjadi 10 yang memiliki tugas dan perannya yang berbeda. Yang terakhir adalah manfaat dari SIM. Yang paling utama adalah meningkatkan kinerja dari bisnis yang Anda tekuni dan jalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.